Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini, Ibu akan mengajarkan ayo memahami akidah dan akhlak. Perkenalkan, nama Ibu Tina Mutmainnah. Ibu berasal dari MTS Al-Abrar. Nah, anak-anak, pada mata pelajaran akidah akhlak hari ini, kita akan belajar bab 2, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ke materi, mari kita perhatikan peta konsep berikut ini. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat adalah ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Zat adalah sesuatu yang diberi sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, anak-anak, inilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebelah sini ada sifat wajib, sebelah tengah sifat mustahil, dan di sebelah terakhir adalah sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Begitu juga dengan sifat mustahilnya ada 20. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah hanya ada 1. Nah, yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Yang pertama wujud, mustahilnya adalah ada. Yang kedua qidam, mustahilnya adalah hudus. Dan yang ketiga bako, mustahilnya adalah fana. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, mustahilnya adalah mumasalatul lil hawadisi. Dan yang kelima, qiyamuhu binafsihi, mustahilnya istiyajuhu bi ghairihi. Wajibnya nomor 6, sifat wahdaniyat, mustahilnya ta'adud. Dan yang ketujuh, qudrat, mustahilnya a'jun. Nomor 8, irodah, mustahilnya karofah. Nomor 9, ilmu, mustahilnya jahlun. Nomor 10, hayat, mustahilnya mautun. Jaiznya yaitu hanya 1, fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Nah, anak-anak, ini masih sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelanjutan dari yang tadi. Nomor 11, sifat sama, mustahilnya summa. Nomor 12, basa, basor, mustahilnya umum. 13, kalam, mustahilnya bukmu. 14, wajibnya qadiron, mustahilnya hijai. 15, muridan, mustahilnya mukrohan. Nomor 16, aiman, mustahilnya jahilun. Nomor 17, hayyan, mustahilnya mayyitun. 18, sami'an, mustahilnya aqsam. Nomor 19, basyiron, mustahilnya a'ma. Dan terakhir nomor 20, mutakaliman, mustahilnya abkam. Ingat, jaiz itu hanya 1, fi'lu kulli mungkinin au tarkuh. Anak-anak, ini adalah arti dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib. Dan juga ada arti dari sifat-sifat Allah yang mustahil dan jaiz. Yang pertama, sifat wujud artinya ada. Mustahilnya tadi adam, artinya tidak ada. Nomor 2 tadi qidam, artinya dahulu.
dan yang mustahil artinya baru. Nomor 3, sifat bako artinya kekal dan mustahilnya artinya rusak. Sedangkan nomor 4, artinya berbeda dengan makhluk, sedangkan mustahilnya artinya menyerupai makhluk. Nomor 5, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Sedangkan mustahilnya ihtiyajuhu lighairihi artinya butuh kepada selain Allah. Nomor 6, wahdaniyat artinya esa. Dan mustahilnya ta'adud artinya berbilang-bilang. Nomor 7, qudrat artinya kuasa. Sedangkan mustahilnya ajun artinya lemah. Nomor 8, irodat artinya berkehendak. Dan mustahilnya sifat karoha artinya terpaksa. Nomor 9, ilmun artinya mengetahui. Sedangkan mustahilnya jahlun artinya bodoh. Nomor 10, hayat artinya hidup dan mustahilnya mautun artinya mati. Ini masih lanjutan dari yang tadi, arti dari sifat-sifat Allah. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Lanjutan dari yang tadi, nomor 11, yaitu sifat sama, artinya mendengar. Mustahilnya yaitu sumun, artinya tuli. 12, sifat basor, artinya melihat. Sedangkan mustahilnya umyun, artinya buta. Nomor 13, kalam, artinya berfirman. Dan mustahilnya bukmun, artinya bisu. Nomor 14, qadiron, artinya berkuasa. Sedangkan mustahilnya jizan, artinya maha lemah. Nomor 15, muridan, artinya maha berkehendak. Sedangkan mustahilnya mukrohan, artinya maha terpaksa. Nomor 16, aiman, artinya maha mengetahui. Sedangkan mustahilnya jahilun, artinya bodoh. Dan 17, hayyan, artinya maha hidup. Mustahilnya majitun, artinya mati. Nomor 18, sami'an, artinya maha mendengar dan mustahilnya sama, artinya tuli. 19, basiron, artinya maha melihat. Mustahilnya a'ma, artinya buta. Yang terakhir, sifat mutakaliman, artinya maha berfirman, dan mustahilnya abukama, artinya bisu. Dan ingat, sifat jaiz hanya ada satu, fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, artinya mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Nah, anak-anak, ini adalah dalil-dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa perhatikan dan bisa mencatatnya, dan kemudian kalian bisa membukanya di dalam Al-Quran masing-masing. Ini juga masih kelanjutan dari yang tadi, yaitu tentang dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba perhatikan dan catat, dan kalian bisa membukanya dalam Al-Qur'annya masing-masing. Nah, anak-anak, berikut adalah perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah. Dan yang kedua, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, dan tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Dan nomor 3, taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ini adalah identifikasi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sifat-sifat Allah itu terbagi 4. Yang pertama, nafsiyah, artinya sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Yang kedua, yaitu salbiyah,
yaitu sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah. Dan yang ketiga, yaitu sifat ma'ani, sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera atau abstrak. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sifat ma'nawiyah, yaitu artinya sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Ini masih lanjutan dari yang tadi, yaitu identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, pembagian sifat-sifat Allah. Yang tadi sudah jelas, ada nafsiyah, qalbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, yang sifat yang termasuk ke dalam nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat wujud. Dan yang kedua, sifat salbiyah. Nah, yang termasuk ke dalam sifat salbiyah ini banyak ya. Ada kidam, ada bako, ada muholafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Jadi, ada 5 yang termasuk ke dalam sifat salbiyah. Dan yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani juga, ini ada kudrot, irodat, ilmu, hayan, sama, basor, dan kalam. Dan yang keempat, yaitu sifat ma'nawiyah. Nah, yang termasuk ke dalam sifat ma'nawiyah itu ada qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan terakhir mutakaliman. Selanjutnya ini adalah bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wujud. Bukti kebenarannya adanya alam, pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qidam. Bukti kebenarannya adanya ciptaan, pasti ada terlebih dahulu sang pencipta. Yang ketiga, bako. Bukti kebenarannya semua benda dunia pasti rusak, tapi Allah Maha Kekal. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Bukti kebenarannya pencipta pasti berbeda dengan hasil ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Bukti kebenarannya Allah tidak butuh manusia atau apapun. Yang keenam, wahdaniyat. Bukti kebenarannya tidak mungkin ada 2 sopir dalam mobil. Dan yang ketujuh, kudrat. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Itu bukti kebenarannya. Nomor 8, irodah. Bukti kebenarannya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbentuk. Nomor 9, ilmu. Bukti kebenarannya pengetahuan Allah tidak terbatas. Tidak seperti pengetahuan manusia. Dan yang 10, hayat. Bukti kebenarannya semua makhluk pasti mati. Allah Maha Hidup. Ini masih lanjutan dari bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi. Tadi sampai 10 ya. Yang 11 kita lanjut. Yang 11 yaitu sifat sama. Bukti kebenarannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar tanpa batas dan jarak. 12 basor. Bukti kebenarannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat tanpa batas dan jarak. 13 kalam. Bukti kebenarannya yaitu adanya Al-Quran. Bukti Allah Maha berfirman. Dan 14 qadiron. Allah Maha Kuasa melebihi kekuasaan makhluknya. 15 muridan. Bukti kebenarannya yaitu kehendak Allah tidak ada yang dapat menghalangi. 16 aliman. Bukti kebenarannya yaitu Allah Maha mengetahui segala hal tanpa terkecuali. 17 hayyan. Bukti kebenarannya yaitu Allah Maha hidup dan akan tetap hidup. Kehidupan Allah itu tak terbatas. Nomor 18 sami'an. Bukti kebenarannya yaitu Allah Maha mendengar segalanya tanpa keterbatasan ruang dan waktu. 18 basiron. Bukti kebenarannya yaitu Allah Maha melihat segala yang nampak
dan rahasia. Yang terakhir, mutakaliman. Bukti kebenarannya yaitu Allah Maha berfirman. Dan Al-Quran itu adalah bukti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu rangkumannya yaitu 1. Macam-macam sifat Allah. Ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat yang pasti atau layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang pasti tidak ada atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, identifikasi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Maksudnya, pembagian dari sifat-sifat Allah itu ada 4. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Dan yang keempat, yaitu sifat maknawiyah.